setelah lulus SD, mama nggak mampu lagi untuk membiayai sekolah. Jadi SMP sampai SMA dibantu sama tante. Setelah SMA, ya karena saya tahu diri juga kan, nggak mungkin terus-terusan dibiayain. Akhirnya ya udah saya mencoba untuk berjuang sendiri. Bisa kuliah ternyata nggak bisa. Jadi ya udah. Jadi akhirnya lulusan S3 nih, SD SMP SMA. Cuman bukan karena gua males gitu, tapi karena ya nggak mampu gitu. Akhirnya mulai cari kerja waktu itu. Ya mulai dari nyari figuran artis waktu itu. Jalan jadi ekstras gitu dibayar 20.000 seharian itu kita standby. Terus agent insurance. Karena kalau gue berpikir kalau sekarang nih gue melihat masa lalu gue, terus ternyata masa lalu gue udah berpikir tentang gue nggak bisa ini, mungkin nggak ada Riko hari ini. Nah makanya gue kalau bisa balik ke masa lalu gue akan say thank you, makasih ya udah nggak banyak mikir gitu waktu itu. Halo Smart Investor, jumpa lagi di acara Serial Podcast IIC Talk, persembahan dari International Investor Club, ya One Stop Solution for Investment. Dan hari ini spesial banget tamu yang kita undang, ya seorang anak muda yang luar biasa, dan beliau adalah CEO dari Easy Property. Bro Niko Tampenawas. Hai. Apa kabar bro? Mantap selalu. Sehat ya? Sehat dong. Wah luar biasa ya. Sehat, harus sehat. Harus sehat ya. Oke bro. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama. Dan saya yakin banget ini banyak banget informasinya ditunggu ya, karena 2 tahun kita pandemi. Ya. Semua sektor real mati gitu Ya. kan. Tapi nggak tahu nih bisnis properti kayak gimana ya. Nanti kita jelasin ya. Baik. Bro, langsung saja nih. Ya. Sebelum Timur pun juga tahu ya, Bro Tampenawas itu seperti apa gitu. Iya. Tapi juga orang nggak mungkin langsung tiba-tiba seperti ini gitu ya. Boleh diceritakan ya background sebelumnya nih kayak gimana gitu bro. Oke, silakan bro. Iya, jadi kalau bicara soal background, memang kalau di background di properti itu mulai di tahun 2012. 10 tahun ya, oke kurang lebih ya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah astungkarnya masih 10 tahun. Karena banyak teman-teman, banyak partner dan mentor gitu di properti, mereka sudah ya di atas 20-30 tahun. Jadi kalau 10 tahun tuh masih masih remaja gitu. Tapi sebetulnya dengan pencapaian yang didapat kayaknya luar biasa gitu kan. Nah ini yang akan coba kita gali gitu ya. Oke. Bro, kalau dari background keluarga seperti apa bro sebetulnya bro? Kalau dari background keluarga nih panjang nih, jadi curhat nih. Memang podcast ini disediakan buat curhat orang-orang yang memang udah sukses. Jadi Papa udah passed away, udah meninggal. Sudah meninggal ya. Waktu saya umur 5 tahun. Wih, masih kecil ya balita. Jadi mama saya membesarkan saya seorang diri. Kemudian saya sama kakak tuh beda, yang kan 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yang nomor 1 ke nomor 2 beda 4 tahun. Nomor 2 ke saya itu beda 10 tahun. Ini bontot berarti ya? Iya, udah bontot, cowok sendiri lagi. Kemudian pada saat setelah lulus SD itu mama nggak mampu lagi untuk membiayai sekolah. Jadi dibantu sama keluarga, sama tante, sama sepupu, kakak beradik dari papa, untuk membantu sekolah. Jadi, dan itu masih di Manado ya tentunya? Ya? Enggak. Saya lahir besar di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Jadi SMP sampai SMA itu kemudian dibantu sama tante, disekolahkan. Nah setelah SMA ya karena saya tahu diri juga kan, nggak mungkin terus-terusan dibiayain. Akhirnya ya udah saya mencoba untuk berjuang sendiri. Bisa kuliah ternyata nggak bisa. Jadi ya udah, jadi akhirnya lulusan S3 nih, SD SMP SMA. Serius bro? Iya betul. Kalau dari background pendidikan? Iya. Jadi cuman bukan karena gua males gitu, tapi karena memang faktor nggak mampu gitu. Akhirnya mulai cari kerja waktu itu. Ya mulai dari nyari figuran artis waktu itu. Jalan jadi ekstras gitu dibayar 20.000 seharian itu kita standby. Terus agent insurance. Itu 2009 itu 2010. Kemudian ngelamar di sales promotion boy di salah satu mall, salah satu brand di Indonesia, di Plaza Semanggi. Jadi SPB-nya gitu. Toko baju. Nah, kemudian mulai melamar jadi General Affair di Gedung Maya Pada Tower. Ada sebuah kantor di sana. Kemudian di situ ya kerja terus sampai dinaikin sama bosnya jadi admin, sampai itu salah satu perusahaan wholesaler tour and travel. 3 tahun di sana mulai naik ya udah sampai akhirnya
mulai masuk ke dalam dunia pengembangan diri gitu. Mulai lihat sosok-sosok yang dulu kan Twitter tuh. Iya, iya. Nah, di Masih Twitter rajin lagi. ada apa namanya kata-kata motivasi dari Iya. motivator lah apalah. Nah, mulai Itu yang terinspirasi gitu ya? mulai terinspirasi. Oke. Jadi pulang kantor suka ke toko buku di Plaza Semanggi. Oke. Nah, karena kan deket tuh dari Mayapada Tower Sudirman Iya, tinggal jalan tinggal aja jalan gitu. kaki kan. Oke, ya. Nah, ya udah itu mulai baca-baca buku di situ. Mulai baca bukunya di situ, jangan dibawa pulang. Soalnya nggak beli gitu ya? Oh, iya nggak beli. Mantap. Karena kan sayang juga kan. Sayang kalau Gaji beli. kita itu 1,2 waktu itu. Iya. Cicilan motor tuh 600.000. Iya, Nah, iya, iya. jadi mulailah di situ, Oke. mulai terbuka sampai akhirnya mulai mencoba untuk membuka diri dan memberanikan diri Oke. ikut seminar dan Oke. lain sebagainya. Nah, dari situ tuh. Cuman kan ilmu yang berguna tidak akan menjadi berguna kalau kita tidak gunakan kan. Pasti. Nah, jadi setelah itu mulai mencoba untuk berani. Akhirnya masuklah ke industri properti 2012. 2012. Awalnya jadi agent properti waktu itu. Oke. Agent properti Sorry, tapi sebentar. ya. Gua cut dulu ya. Ini kan artinya apakah faktor pengaruh terbesarnya Iya. karena memang kondisi secara ekonomi gitu Iya, kan. iya. Akhirnya membuat Bro Riko itu termotivasi untuk berubah, ditambah Iya. lagi memang kan banyak menginspirasi, banyak orang-orang yang memang menjadi inspirasi gitu Iya, kan. iya. Akhirnya banyak baca buku segala Betul. macam. Apa karena ada faktor lain selain memang faktor Utang. kondisi keadaan? Utang. Utang. Jadi waktu itu kan ya karena itu dia tuh kadang-kadang iman sama gila beda tipis tuh. Jadi kita saking apa Maksudnya namanya? beda tipisnya gimana tuh? Jadi kita nih anak muda ya ngelihat Oke. orang sukses itu apalagi yang punya ambisi gitu ya, anak muda Oke. yang punya ambisi terus udah baca ilmu pengembangan diri dan segala macam ditelan mentah-mentah yang membuat akhirnya mengalami kerugian. Nah, umur gua Oke. waktu itu masih 21. Nah, gua buat sebuah acara gitu, mau ikut apa namanya mencoba orang-orang yang pemuda-pemudi itu yang udah sukses kan dulu kan di Twitter banyak tuh Banyak, sosok-sosok betul. gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, mencoba untuk seperti itu ternyata gagal. Gue buat acara waktu itu salah satu acara di Smesco itu 2012. Nah, rugi ya 400 jutaan lah. Nah, pada saat itu. Nah, membuat gue umur 21 tahun harus pinjam sana, pinjam sini. Yang sedangkan gue nggak punya backupan keluarga yang kaya raya gitu untuk membayar hal Utang tersebut. tersebut, oke. Iya, nah mau nggak mau kan kita harus ya bertindak extraordinary banget gitu kan. Oke. Nah, dari situlah gue ketemu sama bisnis properti. Ah. Nah, nggak mikir dua kali, ya nggak mikir bahkan. Iya. Waktu itu kan masih zamannya BlackBerry Messenger. Iya, Nah, masuklah tuh satu apa namanya Pesan, tuh ya, ya. satu broadcast gitu ya. Tulisannya dijual rumah di daerah BSD. Nah, gue cuman terus-terusin gini, gue mana ngerti tuh bisnis Iya, ituan iya, kan. iya. Nah, di bawahnya tulisan komisi 2,5%. Di situ kita berhenti, hitung nih. Nah, gimana? Cuman kan Iya. nggak pernah. Saya nggak pernah bisnis properti gitu Iya, kan, iya. nggak tahu ini memulainya seperti apa. Nah, makanya dorongan hutang itulah yang membuat gue telepon Jalan. lah. Bodo amat lah, yang penting komisi kan. Ya, komisinya 2,5%. 2,5%. Nah, mulai gede dari juga. situ Oke. kita. Nah, tapi rumah yang pertama kali gua terinspirasi untuk dijual sampai detik ini nggak kejual. Oh, gitu ya? Sampai detik ini. Tapi itu jalan masuknya kan setelah gua apa namanya istilahnya tuh listing kalau di Oke, properti. oke. Nah, kita datang ke rumahnya ibu, boleh saya bantu jualkan dan lain sebagainya. Nah, dari keputusan pertama menjual properti baru 4 sampai 5 bulan kemudian itu baru properti pertama tuh gua kejual. jual. Nah, itu properti pertama di Rawamangun di belakang Rumah Sakit Persahabatan, Jalan Cipinang Kebembem. Itu pun di dalam gang. Nah, oke. di dalam gang. Nah, itu properti pertama tuh yang berhasil gue 4 jual. bulan? 4 sampai 5 bulan setelah gue membaca iklan itu. Iya. Jadi pas pertama kali masuk properti, karena nggak mudah memang, Iya. masuk ke apa namanya, untuk seorang anak muda yang nggak punya pengalaman apa-apa. Nah, masuk ke dalam sebuah industri yang mewajibkan untuk punya beberapa keahlian khusus, apalagi properti ya. Properti, betul. Nah, itu memang nggak mudah. Cuman kan gue nggak mikir ke situnya. Iya. Karena kalau gue berpikir, kalau sekarang nih gue melihat masa lalu gue, Iya, terus betul. ternyata masa lalu gue udah berpikir tentang aduh gue nggak bisa ini, mungkin nggak ada Riko hari Yes, ini. betul. Nah, makanya gue kalau bisa masa lalu balik ke Iya. masa lalu, gue akan say thank you, makasih ya udah Bener. nggak banyak mikir gitu Betul, waktu itu. betul. Mungkin bisa kejadian juga pada saat nggak nunggu 4 bulan mungkinnya udah Iya. muntaber duluan kan. Mundur tanpa berita. Yes, betul. Nggak ada Riko sekarang gitu. Nggak ada kan? Riko sekarang Oke, mungkin. oke. Nah, itu motivasi terbesarnya apa? Tadi udah pasti hutang. Utang udah pasti. Ya kan? Berarti memang sebetulnya properti ini tidak terfikir, bahkan mungkin Enggak. bermimpi menjadi seorang agen properti. Nggak sama sekali. Apa Nggak ada maksudnya? Gimana ya? Kadang-kadang tuh banyak banget orang yang terjebak di dalam kata-kata ya bisnis harus sesuai passion. Iya, betul. Memulai harus sesuai passion gitu kan.
Nah, minta maaf nih ya, ada banyak orang kaya dari jualan telur. Ada banyak orang kaya dari jualan sayur misalkan atau jualan hasil ternak kambing. Kaya loh. Definitely kaya. Gue yakin dulu dia nggak punya passion jualan kambing tuh. Bener. Nggak punya passion jualan telur. Yang penting adalah lu harus bertanggung jawab gitu kan. Nah, maksudnya ya ketika saya memulai ya bersyukurnya ya, puji Tuhan, alhamdulillah astungkarenya adalah nah, gue nggak banyak berpikir tentang ini hobi gue ini, gue harus bisnis di sini. Kagak, udah lakuin, jalanin. Yang penting halal udah pasti kan. Kemudian ya bermanfaat dan menghasilkan. Nah, masuk di properti waktu itu udah kecemplung kan. Nah, udah cemplung, tapi gue bertanggung jawab tuh. Maksudnya pas pertama kali sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gue nggak pernah berpikir hasil. Maksudnya yang penting gue lakuin aja deh. Nah, termasuk yang 4 bulan pertama, closing pertama itu, itu rasanya kayak gimana tuh? Setelah nunggu 4 bulan. Nah gini, karena gue nggak berpikir kapan ya ada hasilnya, kapan ya duitnya ya. Nah, ternyata hal tersebut tuh berguna pada saat gue partneran sama orang. Jadi gue nggak pernah berpikir hasil duluan, saya bisa dapat berapa ya. Nah, itu kan terlatih tuh dulu tuh. Nah, pada saat saya partneran sama orang, kenapa partner suka? Ya karena gue nggak pernah nuntut hasil duluan, gue buktiin aja dulu hasilnya. Walaupun sebetulnya dilihat dari iklan kan pas angka 2,5% ini berhenti kan. Berarti kita sepakat nih ya dengan ucapan dulu almarhum Bob Sadino. Jadi bisnis yang benar adalah bisnis yang berhasil, bisnis yang dijalankan, bukan yang dipikirkan. Iya, betul. Nah, berarti bro kategori udah jalanin aja gitu kan. Baru pikir gitu kan. Urusan nanti berhasil enggak, yang penting dijalanin aja dulu kan. Memang pasti seperti itu harus dijalankan dulu baru ketahuan benar atau enggaknya gitu ya. Nah, apakah yang 4 bulan pertama ini setelah closing itu menjadi titik balik Bro Rico? Betul. Bahwa yes kayaknya gua di properti. Nah, itu kalau bahasa gua tuh pecah telur pertama nih. Pecahin telur berikutnya. Jadi setelah pertama kali closing itu, hasil 4-5 bulan dari penantian itu, setiap bulan tuh gak pernah berhenti gak closing. Selalu closing. Gitu. Jadi itu ibaratnya kita pada saat 4-5 bulan itu masa menanam, kemudian penuaiannya tuh bulan berikutnya. Nah, sampai di titik akhirnya ada investor yang buat kantor properti sendiri. Nah, gue suruh jalankan. Jadi kalau bahasa di agent properti itu jadi prinsipalnya. Nah, jadi director tuh. Nah, usia gue 24-25 kali itu. Wow, luar biasanya usia 24-25. Ada pegang kantor di daerah Kelapa Gading, kantor agent properti. Nah, dari situ kan koneksi tentang properti kan pasti lebih luas lagi. Betul. Nah, habis itu masih sambil ikut seminar gitu kan, pengembangan diri. Jadi pengembangan dirinya nggak pernah berhenti ya? Ya karena gue berpikir kan ilmu selalu update nih. Pasti. Yang pertama, yang kedua, gue nggak punya sesuatu hal yang dimiliki oleh orang lain. Standar ya gue cuma lulusan SMA. Nah, mau nggak mau kan hukum kesuksesan itu kan adalah ketika hari ini gue mau melakukan apa yang banyak orang lain nggak mau lakukan, ya supaya suatu hari nanti gue bisa melakukan apa yang banyak orang lain nggak bisa lakukan. Nah, betul. Makanya ilmu pengembangan diri nggak banyak nih orang yang mau, bahkan mungkin banyak juga yang antipati terhadap hal tersebut gitu. Cuman kan gue pikirkan ya gue ambil positifnya aja kan. Ya udah gue lakuin, gue belajar. Nah, dari situ kan kebuka lagi koneksi ya kan. Nah, sampai ya udah akhirnya masuk ke dalam developer properti. Awalnya tuh flipping. Jadi flipping tuh kan kalau kantor agent properti banyak tuh pelelangan datang ya kan. Betul. Nah, gue jualin tuh barang-barang pelelangan waktu itu. Tawarin ke investor nih sebelum masuk lelang nih, lu mau tutupin dulu atau segala macam gitu kan. Nah, habis itu gue mikir nih, kalau gue sendiri yang ambil terus gue yang jual lebih untung nih daripada gue cuma jualin doang kan. Benar. Nah, akhirnya dari situ mulailah tuh belajar punya keberanian karena di sektor properti ini kan gue melihat dan mendalami kan. Nah, setelah itu banyak pelelangan, gue mulai coba nih ada satu tanah ya kan di daerah Duren Sawit waktu itu, satu kafling gitu ukurannya 300. Nah, gue mulai berpikir aja ini gue pecah aja nih, jual satu jadi 3 kan. Nah, habis itu gitu betul jual, habis itu mulai minta teman-teman, bro ini tolong gambarin dong, gue bayar sekian ya, gambarin desain segala macam, laku. Ya udah mulai dari situ kita flipping. Di situ ada keberanian untuk pertama kali. Nah, habis itu baru ketemu sama Pak Matius Yusuf, itu mentor saya. Nah, habis itu barulah dia mulai membuka ke jalur yang jauh lebih besar. Jadi develop. Nah, makanya diajak ke Bali waktu itu. Diajak ke Bali. Nah, gue tuh orangnya tuh take actionnya tuh males untuk menunda. Nah, jadi
kenapa dia yang sampaikan waktu itu. Jadi awal mulanya tuh ketika kita meeting, sebenarnya udah beberapa kali ketemu, terus habis itu ada satu meeting pertemuan di Sateka Senayan Menteng waktu itu. Nah, ini momentumnya soalnya gue inget banget. Nah, itu kita meeting sampai jam 10-11 malam. Nah, dia bilang nih, kita lagi ada satu project mau kerja sama segala macam, dia cerita lah ada projectnya di Bali. Nah, udah cuman that's it sampai situ doang. Oh ya, nanti kita bantu jualnya segala macam. Sampai besoknya jam 4.30 pagi. Jadi pas lagi meeting, gue sambil buka aplikasi tiket pesawat. Nah, abis itu langsung gue issue. Kenapa? Karena gue pengen ngecek lokasinya kan. Nah, 4.30 pagi gue berangkat langsung tanpa sepengetahuan dia. Kan jam 7 sampai tuh di lokasi. Jam 7 gue kirim, Pak ini ya lokasinya. Dia pikir gue ngambil dari Google. Oh iya betul itu. Terus gue foto selfie, saya lagi di sini. Gila. Nah, dari situ dia ngelihat tuh gua cepet gitu. Ya serius. Nah, akhirnya dibukain tuh kesempatan sampai akhirnya kita develop bareng. Sampai akhirnya ya sampai detik ini project di Bali yang di Lavaya diperkenalkan sama Pak Ganda, pemilik yang Gama Tower tuh. Nah, dia punya project di sana, kemudian dipilih gua jadi direktur marketing pada saat itu. Nah, sampai akhirnya di 2018 bukalah yang namanya Easy Property ini. Easy Property bareng ya, tapi sambil membuka project-project di beberapa kota, ada di Bekasi, ada di Bandung. Nah, ada di yang paling besar memang di Bali, kemudian di Sulut di Sulawesi Utara, bangun perumahan juga. Musim lalu, nah tapi dari situ ini just sharing ya, maksudnya gua kalau dibilang bisnis yes, 90% waktu, tenaga, pikiran, properti. Nah, tapi sisanya gua investasi memang benar di beberapa sektor. Cuman nggak apa namanya ya karena gue bukan ahlinya. Kalau lu ngomong properti tanya gue, ayolah. Tapi kalau yang di sektor lain apa NFT gue main, forex gue main, ya pakai uang dingin lah. Uang dingin. Jadi di beberapa instrumen masuk lah. Masuk retail main, F&B main, sampai sekarang dipilih sama Pak Wakil Bupati di Badung, Kabupaten Badung, kita buat yang namanya Pemuda Badung Bangkit. Nah, itu untuk menggerakkan sektor UMKM di sana. Bukan cuma dari sisi manajemen finansial yang diperbaikin, tapi sampai ke pendanaan. Nah, gue banyak tuh invest juga tuh di UMKM. Karena ya menurut banyak yang gue baca dan yang gue lihat dari para pakar dan lain sebagainya, UMKM ini the next gold mine gitu. Yes, betul, setuju. Bro, sorry, sebelum kita bahas tentang Easy Property ya, karena nanti gue yakin di Easy Property ini banyak orang yang memang pengen tahu betul bagaimana sih bisa terjun di properti. Gue masih ingat ada buku yang menjadi bestseller ya, Ilmu Jalanan. Ini kan jadi bestseller nih. Nah, apakah buku ini diciptakan? Apakah memang representasi dari proses yang lu lakukan selama ini, akhirnya lu bisa mendapatkan hasil yang sekarang? Jadi itu kan buku 2017 pertama kali cetakan pertama terus dipublish kan. Betul. Nah, sebenarnya kalau gue mau waktu itu gue lihat gitu bahwa untuk bisa membuat diri kita berkembang, selain kita belajar, kita harus sharingin apa yang kita pelajarin. Yes, betul. Nah, dari dan situ, salah satu, gue juga sempat baca ya, memang belum semuanya ya. Dari judulnya udah ketahuan kan. Ilmu Jalanan. Jadi memang betul sekali seseorang ingin sukses itu nggak harus dengan background pendidikan yang mentereng segala macam gitu. Nah, ini yang banyak orang termotivasi, bro. Jadi buku ini. Maksudnya sebenarnya bukan merendahkan nggak perlu pendidikan. No. Betul. Ini pendidikan tetap penting lah. Betul. Nah, ini yang selalu gue sampaikan. Gue sering misalkan sharing di kampus di mana. Bahwa maksudnya adalah bahwa pendidikan itu penting, tapi nggak cukup gitu. Betul ya, karena ada banyak faktor yang memang tidak bisa sesuai textbook juga. Apalagi kalau Anda masuk ke dalam dunia entrepreneurship, Anda masuk ke dalam dunia bisnis dan lain sebagainya ya. Ada banyak hal-hal yang harus membuat keputusan di mana kita harus memutuskan dari yang benar di antara yang benar. Itu nggak diajarin tuh di textbook tuh. Benar. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, decision maker, pengelolaan keuangan yang baik, bagaimana caranya negosiasi. Nah, itu kan adalah kelengkapan dari pendidikan gitu. Nah, dari situ kalau dari buku Ilmu Jalanan itu memang maksudnya adalah ya karena ya gue street smart aja gitu, belajar dari pengalaman orang, belajar dari buku, kemudian mulai masuk ke industri properti pun juga awalnya kan otodidak.
Pasti. Nah, betul. jadi maksudnya adalah bisa memotivasi bahwa mungkin ada orang-orang yang sama seperti gua yang apa namanya yang nggak bisa melanjutkan ke bangku pendidikan. Tapi sebenarnya dia punya kemauan dan punya potensi yang sama. Betul. Nah, makanya lah gue rilis judulnya seperti Ilmu itu. Jalanan. Ilmu jalanan. Betul. Seperti itu. Jadi kita belajar ya di jalanan. Benar. Apalagi kalau mau dikaitkan dengan statement dari Rocky Gerung ya. Oh iya. Ijazah itu cuman tanda kita pernah sekolah, bukan tanda kita berpikir gitu kan. Bener juga ya. Lebih ekstrim lagi. Tapi memang bener juga gitu kan. Iya. Jadi tanda kuliah kita itu memang bukan untuk berpikir tepat pernah kita lulus di sana gitu kan. Betul. Nah, tapi bukan untuk berpikir. Nah, itu yang gue selalu sharingkan juga bahwa mungkin misalkan gue sharingin ya, mungkin oke, lo kuliah gitu. Nah, tapi belum tentu buku yang lo baca sebanyak buku yang gue baca. Yes. Nah, betul. Jadi referensi dari dan juga jam belajar gua mungkin lebih banyak dari jam belajar lu ya. Pasti. Nah, jam terbangnya bener. Makanya gue bilang, oke, lu kuliah yang paling penting adalah misalkan nih termotivasi gitu ya. Wah, jangan sampai kebablasan termotivasi. Oh, gua keluar gitu. Nah, nggak bisa karena orang sukses salah satu syaratnya adalah menyelesaikan apa yang dia mulai. Yes. Kalau lu udah memulai untuk apapun alasanmu ya, entah dipaksa orang tua entah mengikuti zaman, entah mengikuti teman lu kuliah, lu harus selesaiin. Harus selesaikan karena lu harus menyelesaikan apa yang lu mulai, karena itu adalah salah satu cikal syarat utama ketika lu pengen menjadi sukses gitu, berhasil. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Oke. Nah, terus juga di usia 23 tahun ya, itu kan usia yang ya boleh dibilang mungkin kebanyakan orang itu kan masih usia 23 tuh masih main segala macam. Nah, tapi bro ini bisa memimpin sebuah komunitas yang 5.000 orang gitu kan. Nah, itu apa ya? Punya kekuatan apa yang bisa menggerakkan semuanya itu kan 8 tahun lalu. 8 tahun lalu. Nah, itu kayak gimana itu? Jadi ya maksudnya itu dia salah satu untuk kita bisa mempercepat gitu ya, untuk scale up diri kita sendiri adalah kita harus muncul ke permukaan. Kalau kita belum punya apa-apa ya kita harus tunjukin. Kalau bahasa gua tuh show your work gitu loh. Nah, jadi misalkan kita gabung ke sebuah komunitas, apapun background komunitasnya. Nah, kita kalau misalkan memang tujuannya untuk networking ya jangan diem-diem baik gitu. Ibaratnya kalau di kampus jangan kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Ya kita harus aktif. Nah, makanya dari keaktifan tersebut show your work ya kan, tunjukin bahwa lo gini lo. Kadang-kadang banyak orang yang over pede gitu, tapi nggak over pede oke aja sebenarnya. Tapi kalau lu buktiin dengan hasilnya gitu. Nah, betul. Sama misalkan kita masuk ke dalam sebuah organisasi atau ke dalam komunitas misalkan, ya udah kita harus show your work sampai orang bisa menyatakan oke, lu keren nih, gue percayain lu sesuatu, gue percayain lagi sampai akhirnya ya seperti itulah kira-kira. Nah, usia itu waktu itu ya itu lagi balik lagi. Gue berterima kasih waktu itu nggak kebanyakan mikir gitu loh. Nah, jadi ya apapun kesempatan yang karena gini prinsip gue sampai detik ini gue pakai. Kalau sesuatu hal yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak melanggar norma manusia, ya gue lakuin aja. Jalanin aja. Misalkan kebanyakan orang kan gengsi, merasa tidak mampu, merasa tidak layak. Nah, itulah musuh utama kita sebenarnya. Itu jadi penghalang. Mental block. Iya, mental block. Betul. Oke, nah sekarang kita masuk ke propertinya. Nah, ini mungkin yang ditunggu oleh para smart investor ya. Oke, bro kan kembangin Easy Property. Tadi udah disebutin di awal beberapa kota yang menjadi project bro. Oke. Kalau Easy Property cuma di Bali sih. Di Bali sebetulnya. Cuman di Bali. Cuman jadi gini, kalau gue di properti itu ada beberapa PT memang dan beberapa perusahaan beda juga beberapa partner. Jadi satu perusahaan yang puji Tuhan alhamdulillah astungkarenya itu berjalan dan dikenal sama masyarakat itu Easy Property. Nah, tapi di beberapa kota lain kemudian ada beberapa perusahaan juga yang beda gitu. Jadi beda tuh dalam arti ya beda kota, beda pemegang saham, cuman ada Riko di situ. Yes. Banyak sebenarnya karena banyak sekali yang tawarkan dari Medan, Batam sampai ke Jayapura itu Pak ayo Pak kerjasama sama saya segala macam. Nah, beberapa tuh saya sortir, saya pilih kalau possible ya udah saya ikut. Gitu. Ikut tuh bukan cuma ikut invest tapi ikut ngembangin juga. Nah, ini untuk goalsnya dari Easy Property seperti apa? Apakah memang tujuannya biar orang-orang supaya bahasa properti ini dipahami atau orang yang mau berbisnis properti memang gampang, nggak terlalu ngejelimet atau mungkin nggak butuh modal yang besar. Nah, gitu gimana? Jadi kalau Easy Property itu sebenarnya konsep sebuah program. Nah, di luar negeri itu ada yang namanya time sharing.
di Amerika, di Jepang. Nah, itu ada konsep bisnis namanya time sharing. Nah, kita duplikasi, kita ATM lah, amatin, tiru, modifikasi. Yes, betul. Konsep itu jadi easy property. Apa sih itu? Jadi, kalau di easy property itu kan pada saat di tahun 2017-2018 gua kembangin project Lavaya itu kan kita harga unitnya aja per unit itu 2, sekian miliar. Nah, gua harus menjangkau market yang di situ tuh, middle high. Tapi setelah menjalanin project tersebut, ya gue berpikir banyak orang sebenarnya yang tertarik gitu dengan mereka pengen punya bisnis properti di Bali. Properti kan ada dua, profit sama capital gain sama cash flow, ya kan. Nah, kalau di Bali orang kan pengennya cash flow-nya kan, karena cash flow di Bali kan disewain secara harian dan lain sebagainya, itu bisa daily income bahkan. Betul. Cuman kan kita harus pikirin kan capitalnya kan, modalnya kan. Nah, makanya dengan konsep diadopsi dari timeshare tersebut, nah kita buatlah konsep yang namanya easy property ini, supaya mereka mempermudah, mereka bisa pakai, entah mereka sewakan. Nah, puji Tuhannya saat ini project easy property yang kita mulai dari Lavaya itu, sekarang udah ada 3 mau 4 project, dan 1 sudah berjalan di Royal Tulip Spring Hill Jimbaran. Nah, itu udah berjalan, jadi orang udah rasain lah maksudnya, keuntungan, benefitnya sudah. Kemudian di Canggu ada yang di Tamora, kemudian yang di Lavaya. Lavaya nih September ini kita sudah mulai jalan operasional. Itu pembangunan dari tanah itu ada di situ, masih tanah kosong sampai dari akhirnya nol banget ya. Yes, jadi resort gitu. Itu kepuasan tersendiri sih. Ya, itulah kalau di bisnis properti itu enaknya ada legacy yang bisa apa namanya ya. Misalkan nih suatu hari nanti 20 tahun, 30 tahun lagi udah punya anak ya kan. Nah, itu bangunan papa yang buat itu ya. Asik. Udah punya anak belum sekarang? Berdoa lagi. Belum dikasih ya. Oke, bro. Nah, sekarang gini, dalam konsep bisnis apapun bentuknya, pasti ada resiko. Pasti. Pasti. Nah, di properti, resiko terburuknya kayak gimana? Ini pandemi nih. Pandemi doang. Sama kalau mungkin karena gue memulai dari penjualan kali ya. Maksudnya memulai karir di properti dari nol, dari penjualan. Dan gue sekarang banyak belajar. Sekarang nih banyak sekali, entah itu orang personal maupun perusahaan, landlord yang dia punya tanah, yang dia punya project tapi nggak jalan dan nggak ngerti mau diapain, dan nggak jalan karena mangkrak, karena penjualan. Karena nggak apa namanya ya mungkin awalnya mungkin salah konsep, kemudian sekalipun bagus konsepnya nggak terjual karena salah strategi penjualan. Karena faktor terpenting properti itu ya penjualan. Even kita punya investor sekaya apapun investor tersebut, kalau seandainya nggak bisa jual, bisa di stop dananya, ya kan, dananya gue nggak mau lanjut lagi karena ya lihat aja hasilnya belum ada yang terjual atau gimana. Betul. Nah, developer juga sama, mau seahli apapun konsep, mau punya teknologi bangunan tidak menapak tanah misalkan saking canggihnya ya kan. Nah, itu nggak ada fondasi. Nah, sekalipun bisa melakukan hal tersebut, kalau nggak bisa jualnya sama aja bohong. Seperti itu. Jadi resiko terbesarnya adalah ya itu tadi satu. Kemudian yang kedua, nah ini nih berdasarkan pengalaman dan sepenglihatan saya ya, bahwa kadang-kadang nih bisnis properti kan tuh sub yang paling utamanya kan 3, agent atau broker atau apa namanya, ya agent lah ya, dealer, broker apapun sebutannya, kemudian developer, pengembang, dan investor. Nah, di antara tiga jenis ini, nah ketika orang mulai masuk ke dalam sektor properti, memang jenjang pertama yang menurut saya ya orang harus pelajarin adalah lo jadi agent dulu nih. Ya harus belajar dulu. Even lo investor ya. Ya lo suka beli properti nggak bisa jualnya, lo koleksi, mendingan beli rumah Barbie lo kalau mau koleksi kan. Nah, harus bisa kan. Nah, kemudian biasanya udah mulai investor, mulai belajar dunia pengembang, jadi developer. Ya, kalau saya ini 3 aja nih saya lakuin. Iya, komplit berarti kan? Iya, jadi sekarang saya punya platform namanya Pasukan Properti. Nah, ini adalah orang-orang yang mau terjun ke sektor properti, kemudian ya kita bina, kemudian ini ada di beberapa kota di Indonesia, supaya mereka ujung-ujungnya ya belajar dulu jadi apa namanya, mereka belajar ilmu dasar properti, kemudian belajar dunia penjualan properti sampai mereka bisa melakukan pengembang dan investor. Nah, kemudian yang kedua, yang ini kalau secara makro ya, secara makro orang-orang pengen masuk ke dalam sektor properti, nah kebanyakan tuh over motivation gitu, bahwa bangunan di sini bagus, terus pede gitu kan, yang akhirnya ya mangkrak gitu. Mangkrak dan
banyak lah gue temuin kasus-kasus seperti itu karena over PD gitu loh. Iya. Nah, sekalipun lu melihat Rico over PD, tapi PD-nya Rico itu berdasarkan perhitungan juga kok. Oke. jadi bukan apa namanya ya, lu Iya. gambling di properti itu jauh lebih apa namanya? Jauh lebih resikonya tuh jauh lebih besar gitu. Okay. Iya, karena kan ini uang besar kan. Benar. Seperti itu, misalkan ikut seminar misalkan jual bisa menjadi pengusaha properti atau pengembang properti tanpa modal ya kan. Nah, lo mamam tuh. Banyak soalnya. Banyak. Iya, Ya, seminar itu banyak. Iya. Bahkan jual beli tanpa modal. Iya, bisa dilakuin. Itu 1 banding sekian ratus ribu lah. Maksudnya kalau lo dapat project kayak gitu ya hoki aja. Contoh misalkan nih bayar properti kan bisa bayar propertinya pakai cash flow dari bisnis di atas properti tersebut. Iya. Iya kan? Ya minta maaf nih ya. Salah satu caranya adalah kita harus cari lokasi yang memang potensial untuk dijadikan komersial bisnis. Iya. Entah kos-kosan, laundry, waralaba minimarket, ya kan? Nah, kemudian cari properti yang bisa di appraise sama bank, itu harga appraise-nya lebih tinggi. Ya, supaya bisa pakai uang bank bayar semuanya. Betul. Kemudian cicilan banknya dibayar pakai bisnisnya. Iya kan? Betul. Nah, hal kayak gitu kan nggak semua bisa dilakukan. Bener. Karena di Di lapangan atas kertas memang seperti gampang gitu kan. nggak bisa seperti itu gitu. Okay. Walaupun ada yang bisa, tapi di tengah jalan misalkan bisnis lu nggak jalan gimana? Lu mau bayar cicilan pakai apa? Bener. Nah, faktor resiko itu tuh ya memang itu mungkin bisa menjadi trigger untuk orang masuk seperti itu. Tapi ya properti itu punya lu harus ekstra hati-hati lah. Harus ekstra hati-hati. Nah, itu yang harus kita pelajarin gitu. Baik dari segi bisnis dan investasi. Nah, sekarang kita bicara tadi pandemi ya. Ya. Nah, sekarang kan ini ternyata kondisi global ya, terutama bicara makroekonomi ya kan. Ini kan inflasi apalagi Amerika udah 2 digit gitu kan. Indonesia masih lebih baik lah ya. Kalau dibandingkan dengan Amerika laporan terakhir kemarin ya. Tapi kemarin baca 5% ya sekarang. Iya, jauh lebih baik gitu kan dari pertumbuhan ekonominya gitu kan. Ada pengaruh nggak? Properti? Yes. Pasti dong. Nah, cuman properti itu gini, berdasarkan sejarah ini yang gue pelajarin ya. Yang gue praktekin juga. Jadi properti itu punya yang namanya momentum. Ini based on sejarah. Setiap kali terjadi krisis, itu adalah gerbang masuknya untuk orang masuk ke properti. Itu yang gue pelajarin nih. Masa sih? Contoh. Nah, yang akhirnya melahirkan bahasa gue pribadi itu setiap 5 tahun setelah krisis, pasti kami para pemain properti itu merayakan hari raya properti. Atau mungkin bisa dibilang siklusnya mungkin. Ya siklus, memang siklus. Nah, makanya siklus itu kan terjadi bukan asumsi Rico nih. Udah fakta. Ya kan, sebelum-sebelumnya kan sudah pernah terjadi. Contoh, siklus krisis kan juga siklus kan. Betul. Nah, dari tahun 88 tuh waktu terjadi The Black Friday. Nah, 5 tahun setelah 88 kan booming properti. Nah, orang masuk pada saat krisis, panen besar tuh. 88 10 tahun siklus 98 krisis. 98 krisis kan. Nah, 2002 2003 kan booming properti. Banyak proyek-proyek lahir baru ya kan. Bahkan minta maaf nih ya, pengusaha-pengusaha yang sekarang udah jadi konglomerat, mereka terselamatkan hutangnya karena kan kenaikan dolar waktu gila-gilaan. Terselamatkan hutangnya karena kenaikan harga properti. Nah, itu tahun 98 tuh. 2002 2003 booming. 2008 subprime mortgage. Subprime mortgage betul ya, kredit default itu swap. kan industri properti itu kan. Betul. Nah, krisis tapi kan Indonesia sama tuh. Iya, bensin naik ratusan kali lipat tahun itu kan. Nah, 2012 2013 apa yang terjadi? Booming properti. Betul. Iya. Nah, 2018 holding semuanya. Ternyata sebelum Covid loh ya, gue baca waktu itu Ibu Sri Mulyani Pak Jokowi bilang siap-siap krisis. Lah kan para investor, para orang pelaku bisnis kan 2019 kan berpikir, kan udah lewat nih 2018 kemarin, ya kan? Ternyata makin parah ya karena krisis. Orang nggak nyangka pandemi lagi kan? Makanya terjadi perlambatan kan? Perlambatan bukan cuman krisis, resesi malah. Betul. Nah, tapi ya itu lagi balik lagi ketika krisis terjadi, karena gini loh, gue percaya properti itu fundamental paling kuat. Dan bukan bisnis musiman. Minta maaf, dari zaman Nabi sampai zaman sekarang properti itu dijadikan bisnis. Sampai zaman sekarang. Nah, dan kecuali tiba-tiba misalkan dijual sebuah lahan di planet Mars misalkan. Nah, itu baru mungkin properti di bumi turun harganya. Orangnya keluar semua. Karena nggak bisa diapa-apain kan ini tanah kan. Nah, jadi selama itu masih dijadikan fundamental. Nah, selama properti
siklusnya akan terjadi sama. Jadi setelah krisis ini, ya pasti kan yang akan jadi ininya kan properti. Kenapa? Tadi kan gue bilang kenapa harus masuk pada saat krisis? Ya justru karena pada saat krisis banyak apa namanya ya? Momentumnya di situ. Orang mulai jual dengan murah karena mereka butuh uang segala macam. Nah, pemain-pemain properti ini jeli gitu, udah menantikan momen seperti ini. Nah, justru mereka yang nampung ya. Ya mereka 5 tahun kemudian kan. Dulu sebelum pandemi, setiap 6 bulan sampai setahun gue beli properti. Karena diajarin sama mentor gue, profit harus dilipat kali gandakan di properti. Sekarang setiap bulan, bro, gue beli properti setiap bulan. Entah untuk pribadi, entah untuk dijual kembali dengan konsep yang berbeda. Seperti itu. Nah, terus kemudian tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol pandemi masih terjadi masih. Nah, kok bisa? Karena berhasil membaca segmentasi market yang ada sekarang. Nah, kenapa justru pada saat krisis itu tergantung sih. Tapi gue bilang bagus di project gue, karena gue main di segmentasinya middle. Yang dimana sekarang pemerintah banyak memberikan stimulus dan banyak memberikan kemudahan untuk beli properti di menengah dan menengah bawah. 2 miliar kan lu nggak butuh DP di bawah 2 miliar. Iya, betul. Iya kan? Betul. Relaksasi loan to value, ya kan? Suku bunga acuan sekarang murah. Jadi kalau main di segmen tersebut, ya lancar-lancar aja. Ya? Iya. Termasuk regulasi dari pemerintah pun juga mempermudah untuk sektor properti. Iya, apalagi kan ada wacana, apalagi gue pemain di Bali nih ya, banyak properti di Bali. Ada wacana bahwa WNA dengan beberapa syarat tertentu. Betul, boleh. Yes, boleh. Terus yang kedua, Ibu Sri Mulyani baru beberapa minggu terakhir ini bilang, hati-hati orang Indonesia nggak mampu lagi beli properti. Yes. Nah, maksudnya gimana ya, itu kan warning kan. Iya, betul. Ya warning, karena memang dari gua pribadi bahwa memang kenaikan harga properti apalagi di Indonesia itu masih sangat signifikan banget pertumbuhannya. Untuk pertumbuhannya ya karena kan kita masih negara berkembang kan, yang akan menjadi amin negara maju gitu kan. Betul. Nah, contoh Amerika, Jepang, di mana namanya Singapura, ya harga propertinya bertumbuh 2% aja udah bagus ya, karena infrastrukturnya juga terbatas, udah full. Mau bangun apa lagi? Jalan mobil melayang gitu. Ya kan di sana kan udah ini kita kan. Lahannya masih gede banget ya. Kita ini untuk apa lagi kan, infrastruktur itu kan salah satu faktor pertumbuhan harga properti. Sedangkan di Indonesia lagi masif banget nih infrastruktur nih. Betul. Nah, itu juga jadi momentum gitu untuk kita yang pengen mendapatkan properti dan mendapatkan untung dari capital gain. Kenapa gue main banyak sekarang di Indonesia Timur? Karena fokus Indonesia sekarang lagi ngembangin di Indonesia Timur kan. Betul. Nah, makanya dari situ contoh proyek di Manado. Puji Tuhan, alhamdulillah Astungkarnya jalan. Bahkan kita melebarkan lagi. Yang di bandara itu ya? Dekat bandara namanya Tribeca Park. Berapa luasnya itu total? Mulai dari 2 hektar itu coba-coba. 2 hektar. Iya. Sekarang jadi berapa? Sekarang sudah 18 hektar. Mau 40 karena kita mengikuti pergerakan dari kan pemerintah kan punya yang namanya 5 destinasi super prioritas. Dan salah satunya Manado itu. Likupang, ya? Likupang itu. Ya. Nah, kita tuh salah satu lokasinya akses langsung untuk ke Likupang. Itu jalan. Proyeknya apa? Sebanyak 40 hektar waktu itu? awal-awal kita jual kafling waktu awal-awal. Karena tes market masih pandemi, kita buka 2020 itu. Iya, pas pandemi bener lagi pandemi. Nah, sekarang tapi nggak nekat juga ya, buktinya jalan juga ya. Ya makanya kan dengan perhitungan. Makanya kita ambil cuma 2 hektar dulu. Pribadi waktu itu, Riko pribadi gitu. Nah, tapi kejual juga tetap. Kejual kaflingan, kita bangun infrastrukturnya kan. Nah, terus kemudian karena pandemi aja jalan, terus laku ya kan, ya udah mulai kita buat korporasinya gitu. Jadi ibaratnya mulai partner ada yang join, ada yang join, sehingga kita bisa lebih lebar lagi sampai ke 18 hektar sekarang kita bangun. Masih ada yang jual kafling, tapi kita udah mulai buka klaster, ada perumahan, kemudian ada villa di sana. Karena di Manado kan ya salah satunya destinasi super prioritas tadi membuat banyak turis pada akhirnya kan. Betul. Dengan pemerintah membuka direct flight lah dari Singapura udah langsung, kemudian Malaysia, kemudian Jepang, Filipina juga direct udah ke Manado. Udah ada sebenarnya. Dari Korea Selatan baru-baru nih. Nah, dengan adanya hal tersebut, kan kita pemain Bali nih tahu nih. Jadi ya tahu lah kalau turis kan pasti kan mereka mencari yang di daerah mana segala macam. Makanya di situ gue buat kafling, selain kafling perumahan ada villa juga. Supaya orang, karena kalau dia ke kota atau ke Likupang itu jaraknya 30 menit. Kalau ke kota 40 menit. Sedangkan di daerah tersebut untuk hotel atau tempat penginapan yang proper itu
sedikit, makanya kita buat villa supaya orang misalkan dia ke Likupang nih, kemudian atau mau transit area dulu, nah bisa nginep di manajemen villa kita di situ. Oke. Dan ini mungkin juga bisa dijadikan split supaya orang turis nggak harus ke Bali juga gitu kan? Nah sekarang ada destinasi baru. Destinasi super prioritas. Likupang, betul. Itu Mas Andi lagi iniin banget gitu, gencar-gencarnya. Wow, luar biasa. 5 destinasi super prioritas. Nah, Likupang salah satunya. Itu dia banyak orang yang tanya kan, kok lu mau sih maksudnya masuk ke Sulawesi Utara gitu, Manado, maksudnya perkembangannya belum. Ya iyalah, gua masuk Manado itu sama seperti gua masuk ke Bali 20 sampai 25 tahun yang lalu. Iya. Oke. Coba kalau seandainya gua lahir duluan ya kan. Terus gua tahu seperti ini Bali jadi seperti apa sekarang ini ya. Terus apalagi 20 tahun yang lalu mungkin punya uang yang banyak ya, kita udah bebas-bebasin banyak tanah. Pasti, tapi kan nggak harus seperti itu kan. Nanti episodenya harus memang seperti itu yang dilakuin ya kan. Betul. Nah, kemudian secara letak geografis Bali itu kan di selatan, nampung dari Australia kan. Iya. Benar gak sih turis? Betul. Perbatasan Indonesia paling atas itu kan dari Sulawesi Utara. Betul. Nah, jadi orang tuh masuk kalau dari Samudra Pasifik itu secara letak geografis negara-negara di atas itu lebih duluan masuk Manado dibandingkan ke Balinya. Iya, makanya kita nampung yang dari atas ini nanti nih. Nah, ketika itu terjadi ya kan, kita udah siap kan, kata orang sukses kan sedia payung sebelum hujan. Iya, benar. Jadi sebelum hujan berkat tersebut terjadi, nah kita sudah siap gitu. Oke, luar biasa. Oke, bro. Iya. Ini tips ya untuk orang yang apalagi milenial muda ya, yang ingin terjun ke dunia properti, apa aja yang perlu disiapin? Yang perlu disiapin mental sih pasti ya. Satu, karena di properti itu ya semua kita tuh industri yang keras gitu. Ini kan bagian dari properti nih. Iya kan, batu keras kan, tembok keras kan, besi keras kan, ya, lu juga harus keras gitu loh. Jadi nggak gampang apa namanya ya muntaber ya bahasanya. Mundur tanpa berita. Nah kemudian yang kedua pasti harus sertain dengan knowledge. Nah caranya gimana? Ya simple, lo ikutin aja orang yang mungkin menurut lo kan cocok-cocokan kan. Mungkin ada banyak orang yang nggak cocok sama gua, ada banyak orang yang cocok sama gua. Ya terserah. Nah mentor di properti itu kan ada beberapa juga kan. Ya udah belajar aja sama dia. Apalagi sekarang kan mungkin lebih dimudahkan ya dengan akses digital, sosmed, informasi kan. Jadi nggak kayak zamannya Bro kalau susah banget dapat informasi kan. Kalau sekarang kan mungkin tinggal buka YouTube langsung bisa. Gaya lu seperti apa misalkan, atau misalkan properti kan luas. Misalkan oh iya gue cuma pengen invest kos-kosan atau apa. Ya carilah orang yang udah sukses di situ yang sering membuat konten seperti itu. Kalau gue kan developer komersil nih. Nah atau teman-teman yang masih muda misalkan bukan milenial, zilenial kali ini yang masih generasi Z nih, yang masih umur 21, 22 misalkan nih mau masuk industri properti, ya udah gue punya platform namanya Pasukan Properti. Nah, masuk aja itu bisa digunakan properti. Ya untuk anak-anak muda. Anak muda mereka belajar fondasi awal untuk mereka step-step masuk properti. Atau mungkin Anda yang memang sudah hobi untuk invest properti. Nah, ini beda lagi nih sharing ininya, karena kalau misalkan contoh yang perlu diperhatikan ketika kita investasi properti, selain lokasi ya, timing. Timing itu sekarang tepat. Kenapa? Kalau lu mau invest ya, nah tepat. Kenapa? Karena ya tadi sekarang dipermudah, relaksasi loan to value, suku bunga acuan paling murah sepanjang sejarah Republik Indonesia merdeka, kan? Kemudian banyak stigma masyarakat tuh. Gua kalau mau beli, apalagi generasi baby boomer nih ya, gua kalau mau beli properti deket-deket sini aja lah kayak gitu kan. Padahal di Indonesia untuk seperti itu, metode investasi seperti itu mungkin udah nggak berlaku mungkin ya. Karena gini, lu bisa invest di banyak daerah di seluruh Indonesia. Nah manage-nya gimana? Ya sekarang kan banyak platform manajemen yang bisa membantu kita kan. Betul. Nah itulah butuh kolaborasi antara digital dan properti di situ. Maksudnya untuk mengelola sistem manajemen. Mungkin kalau sekarang kita punya properti, let's say gue di Manado nih punya banyak properti, kemudian di beberapa kota. Nah caranya gimana manajemennya? Ya bisa dititipkan ke manajemen tersebut atau bisa lewat manajemen yang ada di platform, ya kan? Nah jadi maksudnya adalah sekarang tuh nggak harus misalkan kita mau beli tanah, oh ya di sini ya karena deket sama kita. Kalau lu pengen dapat capital gain yang tinggi, Indonesia ini lagi semasif itu loh pertumbuhan untuk infrastrukturnya. Nah jadi kalau misalkan mau dapat capital gain yang tinggi misalkan, ya udah coba lebih berani invest di Manado misalkan, invest di daerah-daerah yang
contoh ya, let's say ya, IKN mungkin. Nah, itu banyak tuh ya kan. Nah, betul. jadi hal-hal seperti itu tuh dengan terbukanya informasi, itu sudah mengeliminasi pemikiran mengenai invest properti yang deket-deket aja. Gitu loh. Mungkin zaman nenek kita dulu kan seperti itu pasti kan. Begitu. Bener gak sih? Bener, pasti. Sekarang itu cara yang strategis lah, gitu sekarang kan? mungkin udah nggak relevan hal seperti itu gitu loh. Karena sekarang informasi sudah sangat terbuka, ya kan? Bisa diakses dimanapun. Nah, lu mau punya kita tinggal di Jakarta, mau punya tanah dimanapun juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan minta maaf nih, orang kayak zaman dulu juga melakukan hal itu kok walaupun nggak ada informasi. Betul. Mereka punya tanah di sini. Iya, betul. Jadi justru sebetulnya jauh lebih mudah sekarang dengan kondisi saat ini ya kan, karena dibantu dengan teknologi digital apa segala macam. Pasti. Betul. Dan juga setuju memang justru kalau pemikirannya, wah kita harus beli properti yang strategis. Ya itu udah pastilah. Udah pasti gitu kan. Tapi kan harganya pun juga mahal gitu kan. Nah makanya kita balik lagi. Tipe investment kita tuh seperti apa? Pengen dapat cash kalau di properti ya maksudnya ya. Dapat cash flow atau capital gain. Nah ini yang gue suka di properti. Minta maaf nih ya. Maksudnya ini kan luas nih. Di sini kan pembahasannya luas. Nah, kenapa gue suka gitu di properti? Ya itu dia dua karena hal tadi gitu ya. Bisa cash flow, bisa capital gain. Satu-satunya instrumen investasi yang bisa disewakan kan cuma properti. Sekaligus dapat capital gain-nya. Gue beli saham nggak bisa gue sewain saham. Gue beli emas nggak bisa gue sewain emasnya. Iya kan? Nah, kecuali emas perhiasan. Nah, iya. Cuman memang minusnya properti apa? Ya itu liquidnya. Liquid, kan? Iya. betul. Cuman kan nggak liquid juga tetap aja gue naik harganya. Benar. Iya, gue ke bank nih gue sekolahin bisa. Bisa. Iya kan? Minta maaf, saham dari bank tersebut gue sekolahin nggak bisa. Benar. Gue beli salah satu saham bank misalkan, ya kan, gue datang ke banknya, bang, jadiin dong jaminan, dia aja nggak bisa, dia aja nggak mau terima, gimana? Iya benar pasti. Ya kalau properti kan mau tanah di ujung mana, jadiin jaminan selesai. Betul, iya. Benar. Karena itulah gue suka di properti. Oke, siap. Berarti memang balik lagi kalau bicara risiko sebetulnya malah nggak ada risiko sebetulnya ya. Gimana ya kalau dibilang sih ya itu tadi, kecuali kita misalkan nih lu punya modal kemudian beli tanah, itu mungkin dibilang nggak ada resiko karena lu ada modalnya nih. Tapi orang-orang yang baru entry level nih, yang mereka pengen jadi developer dengan minim modal, bukan gak ada modal ya, minim modal misalkan, dengan berbagai macam metode yang dia pelajarin, itu resikonya ada pasti. Tapi kalau kita investor yang cukup beli, misalkan let's say bangunan ini lu beli gitu, selesai nih lunas ya. Terus dengan harapan pengen dijual, nggak sesuai harapan, ya udah diemin aja kan. Benar. Iya kan. Bener. Nah, beda cerita kalau lu beli, kemudian harapannya mencicil bangunan ini dari hasil sewanya. Nah, itu resiko. Itu resiko. Betul. Ya Betul. tergantung kita masuknya dari mana. Iya. Lu masuk sebagai entry level atau lu udah pemain yang besar seperti itu. Kalau pemain yang besar misalkan, banyak kok teman-teman gue ada di beberapa kota, di Pekanbaru lah, di Kalimantan lah, mereka buat project nih perumahan, kemudian nggak sesuai target, nggak laku. Nah, nggak membuat mereka rugi-rugi banget kok. Maksudnya ya karena mereka udah punya projectnya mereka, tinggal didiemin aja. Betul. Ya kan. Nah, kecuali misalkan lu bangun high-rise building nih, nah ini punya resiko yang lebih tinggi kalau high-rise building. Ya karena kalau high-rise building, misalkan sekalipun pakai investor loh. Nah, misalkan kita bangun terus nggak pandai untuk selling, menjual, ya laku nih, misalkan 20 lantai, laku lantai 10 sampai lantai 20, sold out gitu kan, sold out 10 sampai 20, lantai 1 sampai 10 kan harus tetap kita bangun. Nah, kalau seandainya 1 sampai 10 nggak laku gimana? Masa lu bangun dari lantai 10? Ngegantung kan nggak mungkin. Ya tergantung sih, maksudnya resikonya tetap ada pasti tapi ada, tergantung lu mulai dari mana. Dari mana ya? Dan entry-nya betul. Maksudnya entry di mana? Dari mana dan dan tujuannya tadi buat apa gitu kan. Kalau cuma invest beli tanah misalkan ya nggak ada resiko. Nggak ada resiko. Kalau kecuali ditelan gitu bumi gitu kan. Loh, tanah gue hilang misalkan. Ini karena hilang likuifaksi gitu kan. Kedorong itu bencana ya, force major. Karena di Palu kan terjadi tuh. Kejadian. Betul, tapi kan itu kan bagaimana ya kalau kita berpikirnya kayak gitu terus ya kiamat aja sekalian gimana. Nggak jadi bangun dong. Oke, bro, nggak kerasa nih ya. Terakhir bro. Iya. Dari sekian impian yang bro raih gitu kan. Impian apa yang belum diraih? Impian ya? Iya. Pasti dong orang hidup dengan impian. Iya. Bro dengan sudah seperti ini pasti di awal udah punya impian kan? Iya. Ya, tadi udah cerita di awal tadi kan? Iya. Nah sekarang impian apa yang belum tercapai nih? Kalau bicara project, big project apa yang belum tercapai? Superblock. Kalau bicara soal project ya, iya. Superblock. Maksudnya gue pengen jadi ya one of the
10 biggest developer mungkin di Indonesia. Wow. Ya, amin ya. Amin. Amin. Cuman kalau personal gitu, Iya. maksudnya sampai detik ini pun juga apa ya? Gue kadang-kadang beban moral gitu kalau orang bilang wah Rico segala macam, kagak, gue masih receh banget ini. karena dibandingkan dengan kalau ibarat properti itu mereka tuh udah dewa-dewa lah, maksudnya dan untuk menjadi seorang seperti itu tuh butuh puluhan tahun. Iya. Nah, Karena gini, kita melihatnya usianya. Yang masih muda gitu. Kalau yang senior kan udah ketahuan gitu kan. Nah, itu ini kan jadi buat anak-anak muda terutama gitu, jadi buat motivasi. Wah, ini bisa usia dengan begitu muda tapi bisa sukses kan, ini yang jarang kan. Kalau dulu kan tua kaya biasa. Iya. Tapi muda kaya itu yang luar biasa kan itu. Nah, ini yang sulit kan. Nah, makanya kenapa kita hadirkan Bro di sini supaya memang anak-anak muda ya terutama milenial ya, generasi Z itu ya, usia 20-an bisa mengikutilah. Ya apalagi ya sorry to say gitu kan, anak muda sekarang ini kan kalau memang tidak diarahkan sesuatu yang memang baik ya bisa narkoba. Iyalah. Free sex apa segala macam gitu kan. Nah, makanya kita selalu hadirkan anak-anak muda yang punya inovasi, yang punya impian besar supaya ya mereka menonton kita termotivasi. Amin. Gitu ya, Bro. Ya, jadi impian terbesarnya Superblock ya. Superblock itu. Daerahnya di mana? Udah. Ya, udah pasti sih, maksudnya ini gini, gua kalau buat target tuh target hidup ya. Iya. Target panjang, menengah, pendek. Nah, kalau target jangka panjang tadi gua harus Superblock. Nah, target jangka menengah itu kita top 5 developer di Bali. Nah, karena sekarang Bali ini lagi hype nih. Menggeliat lagi ya. Iya. Nah, kemudian target jangka panjangnya di Indonesia Timur. Nah, karena gue lagi banyak project selain properti juga maksudnya, tapi di properti core-nya itu di Indonesia Timur. Nah, tapi kalau lu tanya secara personal, ya maksudnya itu adalah target pekerjaan. Kalau target hidup gue pasti pengen jadi dampak dan berkat buat sekeliling, buat negara. Yang gak naif sih, maksudnya gimana ya, kita juga suka dengan spirit nasionalisme juga harus. Nah, jadi lebih berguna, berdampak untuk orang lain ya. Betul, sehingga suatu hari nanti kalau kita udah nggak ada gitu kan, ada legasinya ya. Legacy orang kenal kita, wah dia misalkan dulu misalkan wah dia pernah bantu kita, dia pernah bantu, itu mantap gitu. Jadi anak cucu gua tuh dikenal. Tuh kakek gua dulu gitu. Chomsky. Berarti memang benar ya, orang bijak mengatakan bahwa sukses seseorang itu bukan lihat dari berapa banyak harta yang dia punya, mobil yang dia punya, tapi berapa banyak orang yang disukseskan sama dia. Betul. Ya mudah-mudahan Bro ini impiannya salah satu kan bisa Salah mensukseskan. satu bentuk salah satu tujuannya dibentuk pasukan properti juga salah satunya supaya orang bisa dari menikmati, merasakan zero to hero. Iya. From zero to hero. Minimum hero bukan untuk misalkan untuk negara, walaupun itu goal mungkin mereka, tapi hero buat keluarga lu aja dulu. Oh, itu justru dari hal terkecil dulu, Bro. Iyalah, haruslah. Dari yang terkecil. Betul. Ibaratnya kayak sapu lidi kan. Kalau satu doang kan enggak bisa bersihin sampah, tapi kalau dijadiin satu bisa bersihin semua. Betul. Gitu. Luar biasa, Bro ya. Siap. Oke, Bro Rico. Thank you so much. Nggak kerasa sejam lebih nih. Bisa mudah-mudahan kita bisa undang lagi ya. Amin. Mungkin berkolaborasi lah. Ya, kita bisa kolaborasi, bisa bikin acara secara offline juga ya. Ya, kita bikin satu dua acara. Boleh kan? Enggak ada masalah. Iya. Udah boleh. Terus terakhir kemarin minggu lalu kita ada acara di Medan kan. 113 orang. Wow. Jadi udah enggak ada masalah gitu kan. Jadi yang penting prokes lah ya. Ya, tetap prokes dijalankan gitu aja ya. Siap. Bro, thank you sekali lagi. Sukses buat International Investor Club. Ya, terima kasih. Mantap. Ya. Oke, demikian Smart Investor ya, bincang-bincang kita dengan anak muda yang luar biasa ya, Rico Tamenoas. Saksikan terus podcast yang kita buat ya. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Terima kasih. Thank you, Bro. Thank you.